Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abim Cahyo Setiawan dengan akhiran NIM 19 kelas Ilmu Tanah A. Dan saya lalu Fergian Prayatip, NIM 43 kelas A Ilmu Tanah. Konservasi air tanah di daerah pesisir yang rentan intrusi air laut merupakan serangkaian upaya pengelolaan air tanah untuk menjaga keseimbangan antara pengambilan dan pengisian kembali air tanah. Di wilayah pesisir, pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menurunkan muka air tanah sehingga air laut mudah masuk ke dalam akuifer dan mencemari sumber air tawar. Oleh karena itu, konservasi dilakukan dengan membatasi eksploitasi air tanah, memperbanyak daerah resapan melalui sumur resapan dan penghijauan, serta memanfaatkan air hujan sebagai sumber alternatif. Pantai Ampenan terletak di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan merupakan kawasan pesisir yang memiliki karakter campuran antara pemukiman padat, area wisata, serta zona industri. Pemukiman di Ampenan umumnya merupakan kawasan lama yang sudah berkembang sejak masa kolonial, ditandai dengan rumah-rumah penduduk yang berdekatan, jalan sempit, dan kehidupan sosial yang aktif, terutama di sekitar kawasan kampung pesisir. Banyak warga bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan pelaku jasa wisata sehingga aktivitas ekonomi sangat dinamis di sepanjang garis pantai. Sebagai lokasi wisata, Pantai Ampenan dikenal dengan suasana sunset yang ramai dikunjungi wisatawan lokal, deretan warung makan dan kios kuliner, serta ruang publik yang terus dikembangkan oleh pemerintahan kota. Di sisi lain, kawasan ini juga berdekatan dengan industri Pertamina, khususnya terminal BBM Ampenan yang sudah lama beroperasi sebagai pusat distribusi bahan bakar untuk wilayah Lombok dan sekitarnya. Adapun masalah lingkungan yang perlu diantisipasi, peningkatan aktivitas wisata dan pembangunan infrastruktur pendukung yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam, terutama sumber daya air tanah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan, kebutuhan akan air bersih akan meningkat secara signifikan. Dalam konteks wilayah pesisir seperti Pantai Ampenan, hal ini membuka kemungkinan terjadinya intrusi air laut, yakni perambasan air laut ke dalam lapisan air tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan atau perubahan keseimbangan hidrologis. Menurut Putra 2017, intrusi air laut merupakan salah satu bentuk pencemaran air tanah yang terdampak serius terhadap kualitas hidup masyarakat pesisir. Kadar salinitas yang tinggi dalam air tanah tidak hanya mengurangi ketersediaan air bersih, tetapi juga dapat merusak produktivitas lahan pertanian, infrastruktur, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Namun demikian, di balik potensi tersebut, terdapat tantangan lingkungan yang perlu diantisipasi. Peningkatan aktivitas wisata dan pembangunan infrastruktur pendukung yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam, terutama sumber daya air tanah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan, kebutuhan akan air bersih akan meningkat secara signifikan. Dalam konteks wilayah pesisir seperti Pantai Ampenan, hal ini membuka kemungkinan terjadinya intrusi air laut, yakni perambasan air laut ke dalam lapisan air tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan atau perubahan keseimbangan hidrologis. Menurut Anissa Herviana, strategi konservasi pengelolaan air tanah dapat dirancang secara adaptif. Contohnya itu, di wilayah pesisir Kalimantan Timur, pemetaan intrusi salin dapat membantu menentukan zona konservasi dan zona eksploitasi terbatas untuk menjaga keberlanjutan pasokan air bersih masyarakat pesisir. Adapun menurut Dr. Rudi Subiakto, untuk mengurangi dampak negatif bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan, adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain infrastruktur tunggu bencana, pendidikan dan penyuluhan masyarakat, sistem peringatan dini, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur tangguh seperti tunggul, shelter evakuasi, dan sistem drainase yang baik menjadi sangat penting, dan berkolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.